Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-1 sampai 12. Amsal 18 ayat 1 sampai 12. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik, dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya, sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 18 ayat 12-14. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Judul renungan kita hari ini adalah Bermegah di dalam Tuhan. Ditulis oleh Alistair Begg. Sahabat suara kasih, sebuah pepatah lama berkata, peristiwa yang akan datang membuat bayangan mereka jauh ke depan. Orang bijak mengajarkan kita bahwa hati yang angkuh adalah awal dari kejahatan. Keangkuhan atau kesombongan merupakan tanda kehancuran. Sama seperti saat perubahan merkuri di barometer menandakan datangnya hujan. Ketika manusia menunggangi kuda yang tinggi, kehancuran selalu menyusul mereka. 2 Samuel 24 ayat 10 mengatakan, dikisahkan bagaimana hati Daud yang pedih, menandakan penyesalan atas perbuatannya yang bodoh. Sementara Nebukadnezar, sang pembangun Babel, dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung.
Daniel 4 ayat 33. Kesombongan membuat si pembual menjadi seperti binatang. Seperti dahulu kala di mana malaikat menjadi iblis, Tuhan membenci perawakan yang angkuh dan yang tidak pernah rendah hati. Tuhan akan mengarahkan semua anak panah kepada hati yang sombong. Wahai orang-orang percaya, apakah hati Anda dipenuhi keangkuhan? Karena orang Kristen pun bisa memiliki hati yang angkuh atau sombong, sama seperti orang yang berdosa. Hati yang angkuh menipu seseorang dengan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Apakah Anda bermegah dalam kasih karunia atau bakat Anda? Apakah Anda bangga dengan diri Anda dan pengalaman spiritual Anda? Sahabat Suara Kasih, waspadalah karena keangkuhan itu bisa menghancurkan Anda. Sesuatu yang Anda banggakan bisa jadi akan diambil oleh Tuhan, dan Dia akan menunda berkat yang sudah Dia sediakan bagi Anda. Marilah kita renungkan, jika kita lupa menjalani hidup di bawah kaki salib dalam kerendahan hati, Tuhan tidak akan lupa untuk mendisiplinkan kita, demi kebaikan diri kita. Karena itu, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa,
untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.